Ustadz, ada beberapa ustadz sunnah yang ditolak di suatu daerah seperti di Kalimantan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oh, ini Indonesia. Ini Indonesia. Apa saja bisa terjadi. Nah, ya. Karena fitnah dakwah ini dari luar maupun dalam. Ya. Dari luar maupun dalam. Jadi kadang-kadang kita ini nggak paham bahwa yang namanya dakwah ini ada ujian. Ini macam-macam. Tapi sih kebanyakan itu bermula dari orang-orang yang nggak suka dengan dakwah sunnah. Ya, biasa dari zaman Rasul biasa. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika datang yang hak, yang batil akan terganggu terus. Biasa begitu biasa. Sebenarnya sih mungkin perlu dikritisi. Tetap hukum asalnya tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya. Mungkin memang kitanya ini yang kurang pandai berdialog di luar kajian. Nah, ya. Saya sering sampaikan begitu. Ya izin Allah semua karena Allah dan doa ibu-ibu jamaah sekalian. Sampai 9 tahun kita di sini nggak ada permasalahan sama masyarakat. Bahkan setahun kita mendirikan yayasan langsung bikin masjid tanpa ada masalah. Gitu. Bahkan kita bisa berteman sama beberapa ulama di sini. Bahkan sekarang saya nggak nerima Idul Adha, Idul Fitri di luar. Kenapa? Karena saya berkolaborasi dengan Pak Kiai. Jadi Pak Kiai jadi imam, saya khutbahnya, gitulah. Dan buat mereka memang dakwah ini nyaman, nggak ada permasalahan. Ya bukan merasa lebih pandai, tidak. Cuma cara Rasul yang suka kita lupakan saja, bahwa Nabi itu bersahabat dengan jamaah di luar kajian. Itu yang paling penting. Banyak kok sahabat Mu'az bin Jabal, Abdullah bin Umar yang mereka itu sama Rasul dibonceng di belakang keledai. Abdullah bin Abbas, Mu'az bin Jabal itu kan. Abdullah bin Umar digandeng di luar masjid sama Rasul. Ini yang di kita kadang-kadang nggak terjadi. Di mana Ustadz Sunnah nggak berani menggandeng pundak Pak Kiai yang berbuat bid'ah, betul? Nggak berani, takut ditahjir, begitu kan bahasanya ya. Padahal yang mentahjir siapa? Kalau guru kita yang mentahjir kita terima. Kalau cuma komentator bukan tahjir namanya, hasud, beda bab. Nah, tahjir itu guru ke murid, orang tua ke anak, sahabat ke sahabat, tahjir. Pemerintah ke rakyatnya. Nah kalau orang yang nggak ada hubungan mentahjir bukan tadi hasud namanya. Kita nggak tabayun, kita nggak bertanya apa yang terjadi gitu loh. Ini sering terjadi. Ketika banyak orang mengatakan bahwa Ustadz jangan berdakwah di sana Ustadz, karena di sana banyak orang-orang yang mungkin nggak suka dengan sunnah, mereka ahlul bid'ah. Ini zaman Rasul pernah terjadi. Ada orang yang mengabarkan tentang keburukan orang lain ke Rasul. Seakan-akan mungkin kalau bahasa sekarang namanya mengajak koalisi lah. Nah, ya. Ya Rasulullah, fulan kata wa kata, fulan kata wa kata, fulan kata wa kata ya Rasulullah. Fulan tuh begini, fulan tuh begitu, begitu, begini. Kata Nabi, la tuhaddisu ba'dukum ba'din, fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Jangan kamu ngomong keburukan di antara kalian, itu kan urusan kalian, kamu dengan dia, dia dengan kamu. Tapi kan kamu dan dia ke saya nggak ada masalah. Mudah-mudahan melalui saya datang kebaikan, begitu kan? Nah, kalau memang kenyataan bisa seperti itu, tolong yang lebih tua, yang senior menerima bahwa kadang-kadang yang lebih muda itu lebih mengerti cara.